permission to come aboard. Jason Momoa adalah aktor, model, produser, penulis skenario, dan pengusaha Amerika Serikat. Dia juga seorang Hawaii yang sangat tampan, pendekar Conan perkasa, Khal Drogo tercinta, Aquaman yang tak ada bandingnya, dan paling penting, family man yang penuh perhatian, pria kekar tapi lucu. Mix Show mempersembahkan Aquaman, bagaimana Jason Momoa hidup dan apa saja yang telah dia lakukan. Jason Momoa, nama lengkapnya Joseph Jason Namakeha Momoa, lahir di Honolulu di Hawaii yang cerah pada tanggal 1 Agustus 1979. Dia adalah anak tunggal dari artis Joseph dan fotografer Connie. Ayah aktor itu adalah penduduk asli dari Hawaii. Ibunya memiliki darah campuran India, Jerman, dan Irlandia. Orang tua Jason bercerai saat dia masih bayi. Bocah itu tinggal bersama ibunya dan pindah ke negara bagian Iowa. Sejak dini, ia menunjukkan kemampuan atletik dan waktu luangnya dihabiskan di luar ruangan. Saat tumbuh dewasa, ia menjadi tertarik pada pendakian gunung dan melempar kapak. Setelah sekolah menengah, Jason menunjukkan ke perguruan tinggi tempat dia belajar biologi kelautan. Sebagai seorang pelajar, ia melakukan perjalanan keliling dunia, belajar melukis di Paris dan belajar agama Buddha di Tibet. Namun di tahun terakhir dia keluar, memutuskan untuk kembali ke Hawaii. Dia tertarik oleh kecintaannya pada kehidupan laut dan pantai. Pria itu juga ingin bersama dengan ayahnya. Momoa lulus dari salah satu perguruan tinggi bergengsi di Honolulu. Selain itu, aktor masa depan ini mempelajari hewan liar di Universitas Colorado. Lama kemudian, dia diperhatikan oleh desainer terkenal Jepang bernama Takeo Kikuchi dan diundang menjadi model untuknya. Jason mengambil bagian dalam berbagai pemotretan dan pada saat yang sama ikut kontes kecantikan lokal untuk pria dan juga bekerja paruh waktu sebagai salesman di sebuah toko alat selancar. Pada tahun 1999, setelah memenangkan gelar tahunan model kepulauan, ia memulai karir aktingnya. Debut awalnya adalah peran Jason Yuan di musim 10-11 dari serial populer Baywatch. Patut diketahui bahwa sutradara ini memilih dari 1.300 kandidat dan menyukai Momoa. Sementara dia tidak tahu bagaimana harus bersikap berakting di lokasi syuting. Karakternya akhirnya muncul dalam episode ke-40 dan setelah penutupan seri dan dalam spin-off berdurasi penuh berjudul Baywatch Hawaiian Wedding. Ngomong-ngomong, saat syuting di Baywatch, Jason berkenalan dan berpacaran dengan aktris Simone McKinnon dan terbuai dengan romans dengannya. Menurut beberapa informasi, dialah yang insist untuk mempelajari pria Hawaii di sekolah akting, di mana ketika dia lulus tidak terlalu mengandalkan kesuksesan. Namun pada tahun 2004, Momoa tampil dalam model panorama laut dan semi telanjang dari serial film North Shore. Pada tahun yang sama, dia memainkan peran kecil dalam komedi berjudul Johnson Family Vacation. Film ini dirilis di layar lebar dan menerima banyak ulasan bagus dari para kritikus dan perhatian pemeriksa. Tapi kesuksesan asli datang ke aktor muda itu setahun kemudian, ketika ia tampil sebagai Ronan Dex dalam serial TV berjudul Stargates Atlantis. I heard you died and came back to life. Pretty much. There's a few things I still need to do. Ciri khas yang dapat dikenali dari pahlawan di film itu adalah rambut gimbalnya yang sangat tebal, di mana Momoa memutuskan untuk potongnya pada musim kelima terakhir. Karena gaya rambut yang tebal, ia mengalami sakit leher selalu. Agar tidak mengecewakan penggemarnya dengan citra baru aktor tersebut, ia memakai wig. Berkat partisipasinya dalam proyek film ini, ia menerima popularitas pertama dan tawaran peran lagi, yang kemudian membantunya menjadi terkenal. Sementara itu, Jason dan Simone mengumumkan pertunangan, tapi pernikahan mereka tidak terjadi. Tahun 2006, akhir tahun terakhir bagi pasangan itu. Saat masih menjalin hubungan, Momoa bertemu dengan mantan istri musisi Lenny Kravitz, aktris bernama Lisa Bonet. Artis kita 12 tahun lebih muda dari artis pilihannya. Dia pertama kali melihatnya ketika serial TV The Cosby Show dirilis, di mana Bonet memainkan peran utama. Jason baru berusia 8 tahun, tapi dia langsung jatuh cinta dan janji pada diri sendiri untuk bertemu dengannya dengan segala cara, di mana akhirnya terjadi pada tahun 2005. Pertemuan pertama calon pasangan ini berlangsung di salah satu klub jazz di New York. Sepanjang malam, Jason dan Lisa menghabiskan waktu di bar mengobrol. Bak seperti mereka sudah saling kenal. Pada saat pertemuan itu, Jason masih berusia 26 tahun dan kekasihnya 38 tahun. Selain itu, aktris itu memiliki seorang putri yang sedang tumbuh dewasa. Namun pasangan itu memutuskan tidak terburu untuk menikah. Ngomong-ngomong, kekasih ini sangat serasi terlihat bersama Jason dengan penampilan brutal, menakutkan, dan sekaligus menarik dengan tinggi hampir 2 meter, dan Lisa yang mungil, anggun, yang tingginya hanya 157 cm, berpadu sangat sempurna dan saling melengkapi. Pada tahun 2007, mereka memiliki seorang putri, Lola Iloani, yang dalam bahasa Hawaii berarti Raja Elang.
Setahun kemudian, keluarga itu memiliki putra yang diberi nama sangat tidak biasa, Nakua Wolf Manakuapo nama Keiha. Dan itu bukan tanpa alasan. Anak laki itu lahir pada malam hari saat terjadi badai petir yang dahsyat. Nakua berarti pejuang, Mana ketabahan, Kawa artinya hujan, dan Po artinya gelap. Selain itu, aktor itu menjadi ayah tiri dari putri Lisa dari pernikahan sebelumnya. Aktris dan juga penyanyi Zoe Kravitz, dengan mereka memiliki hubungan yang sangat hangat, di mana bukti menunjukkan adanya tato di kedua pasangan. Namun tak hanya hari ulang tahun anak-anak saja yang menjadi momen terbaik dalam hidup Momoa. Pada November 2008, pada saat terjadi pertengkaran di sebuah kafe, orang yang tak dikenal memukul Momoa dengan pecahan gelas bir. Jason menerima sekitar 140 jahitan, dan bekas jahitan tersebut menjadi bagian dari citra aktor yang dapat dikenali, di mana saja bisa dibiarkan tanpa mata kirinya. Penyerang dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Pada tahun 2010, Momoa bersama dengan teman-temannya mendirikan perusahaan produksi bernama Pride of Gypsies. Dan setelah tampil di audisi tarian ritual suku Maori di Selandia Baru, Jason setelah menaklukkan produser menjadi pemeran sebuah proyek baru film HBO yang berjanji akan mengubah industri serial dunia. Dan ternyata serial berjudul Game of Thrones adalah terobosan nyata. Jason mendapat peran karakter paling terkenal, pemimpin Dothraki yang tangguh, yaitu Khal Drogo. Istri Barbarian adalah Ratu dan Khaleesi Daenerys Targaryen, diperankan oleh Emilia Clarke. Anna, si Drogo, attack. Anna vidrikare seresan. Berbeda dengan rekannya, Momoa dalam cerita hanya muncul di musim pertama. Demi peran ini, dia harus menambah berat badan dengan cara memakan banyak pizza dan meminum bir Irlandia bernama Guinness. Setelah rilis proyek ini menjadi terkenal, dan Jason Momoa pada tahun 2011 menerima penghargaan yang layak dari Festival CinemaCon dalam kategori Rising Star. Ternyata sang aktor berusaha menghalangi Lisa menonton serial itu bukan karena adegan cinta dengan perannya, tapi dia tidak ingin Lisa menjadi penggemar Game of Thrones yang sedang terkenal pada saat itu. Pada tahun yang sama, remake film tentang Conan the Barbarian yang legendaris itu dirilis di layar, di mana aktor itu memainkan karakter utama. You have a name? My name is Tamara Amalia Jorvi Karushan. And yours is? Conan. Conan. That's it? How many names do I need? Terlepas dari kenyataan bahwa film itu gagal di box office dan mendapat banyak kritik negatif, peran Conan dicatat namanya di liga besar aktor muda Hollywood modern. Dia diberikan tugas untuk tidak menjadi peniru Arnold Schwarzenegger. Untuk mendapat penampilan yang sempurna, menurut Jason dia banyak berlatih dan membatasi diri pada makanan. Sementara itu, keharmonisan dan keindahan dalam kehidupan pribadi sang aktor nyaris rusak oleh jurnalis dan orang-orang yang iri. Contoh, pada saat pemutaran perdana film Conan the Barbarian yang dicium oleh bintang serial TV Charm, Rose McGowan. Serial itu tersebar di seluruh internet dan memunculkan desas-desus tentang perceraian Momoa dan Bone yang akan datang. Dan di media satu demi satu muncul artikel yang mengasihani istri yang tidak bahagia, yang menutup mata terhadap perselingkuhan terencana oleh suaminya. Tapi meskipun ada cemooh dan kritik, pasangan itu tetap bersama. Terlepas dari kesuksesan film Game of Thrones dan bayaran yang cukup, setelah syuting berakhir, Jason duduk selama beberapa tahun tanpa bekerja. Dia mengumpulkan tagihan yang belum dibayar dan hutang yang berlipat ganda. Dan keluarganya, seperti yang diakui oleh aktor itu, bahkan harus kelaparan untuk sementara waktu. Pada tahun 2012, Momoa tampil sebagai seorang pembunuh di film Bullet to the Head. Peran utama dalam film ini dimainkan oleh Sylvester Stallone yang legendaris. I said I was gonna kill you. Yeah. It's kind of fun, isn't it? Just you and me. Two professionals. Only one gets away. Mengisi kembali keuangan keluarga dan melunasi sebagian hutang aktor tersebut berhasil pada tahun 2014 setelah rilis film berjudul Road to Paloma. Dia tidak hanya memainkan salah satu peran kunci, tapi juga menulis naskah untuk film itu, dan juga bertindak sebagai sutradara dan produser. Salah satu peran utama dilakukan oleh Lisa Bonet. Sementara itu, sang bintang ini memiliki beberapa peran lagi meskipun ini tidak memberi bayaran besar buatnya, namun tidak membiarkan keluarganya kembali terjemus ke dalam lubang keuangan. Kita berbicara tentang film berjudul Wolves, di mana aktor itu harus berperan sebagai manusia serigala, dan film horor fantasis berjudul The Bug. Di film ini, Momoa berinkarnasi menjadi pegawai stasiun luar angkasa yang terkenal virus virtual. Pada tahun 2016, Jason berperan sebagai kanibal yang jatuh cinta dengan korbannya dalam drama berjudul Bad Batch. Film ini memenangkan hadiah juri khusus di Festival Film Venesia. Pada bulan Oktober tahun yang sama, terdapat pemutaran perdana film aksi komedi dunia berjudul Once Upon a Time in Venice, di mana aktor itu juga memainkan peran kunci. Hey, look who it is. What's up, Cholos? Where's my shit? Yeah, where's your shit?
Kesuksesan nyata bagi Momoa adalah kolaborasinya dengan dunia film, DC Comics, film Universal, dan berkat film itu, aktor ini mendapatkan image pahlawan super Aquaman yang memerintahkan makhluk air dan laut dengan bantuan Trisula ajaib. Untuk pertama kali dalam peran ini, dia muncul sebelum film Batman vs Superman Dawn of Justice. Pada bulan Agustus 2016, Guinness Brewing Company mulai merilis produk yang diberi nama Momoa Man of Brew yang dengan gembira diumumkan oleh aktor itu di Instagram. Pada saat yang sama yang membintangi film serial TV sejarah berjudul Frontier tentang persaingan antara perusahaan Inggris Hudson Bay dan Perancis dan Amerika pada akhir tahun abad ke-18 dan terus dia tetap muncul di layar film sebagai Aquaman. Pada November 2017, para penggemar komik DC bisa melihat berkumpulnya superhero terkenal berjudul film Justice League. You got no powers, no offense. This guy might be working for the enemy, we don't know. You're tripping over your feet and mine. Oof. You're gorgeous. Perannya dalam film tersebut menghasilkan pendapatan baginya sebesar $4 juta. Namun proyek itu gagal di box office dan mendapat ulasan beragam dari kritikus dan pemirsa yang memaksa perusahaan untuk mempertimbangkan kembali rencana proyeknya di masa depan. Sementara itu, Jason dan Lisa merundingkan kembali hubungan mereka dan melanjutkan keikatan pernikahan. Upacara berlangsung di Topanga, California. Pernikahan kecil tersebut hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat, diantaranya adalah putri Bonet dari pernikahan pertamanya, Zoe, aktris Alicia Vikander, dan Michael Fassbender. Anehnya, Zoe dan Michael pernah selingkuh, namun mereka tetap berteman. Pengantin baru tersebut memberitahu dunia tentang peristiwa penting hanya beberapa bulan kemudian, dengan menyatakan bahwa pernikahan adalah alasan lain bagi mereka untuk berkumpul dengan keluarga dan teman. Dan mereka merasa seperti suami istri untuk waktu yang lama. Dalam wawancaranya, Lisa menyebut kekasihnya sebagai pemimpin yang murah hati yang menurutnya memberinya bentuk maskulinitas yang jarang dimiliki wanita oleh pria. Diketahui bahwa sang artis mempersiapkan diri sebagai sangat matang untuk setiap peran. Ia mempelajari teknik bertarung sebelum tampil sebagai Conan Barbarian dan Aquaman. Dan setelah pernikahan, dia mulai berlatih Jiu-Jitsu Brazil. Pada tahun 2018, aktor ini tampil dengan segala kejayaannya dalam peran utama film Aquaman. Berdasarkan serial komik dengan nama yang sama oleh penulis dan penulis skenario Geoff Johns. Hey, buddy. You that fish boy from the TV? Oh, great. Selain itu, Momoa untuk peran Aquaman diklaim Matt Damon dan Simon Baker. Pada penayangan perdananya, Jason bersama anak-anaknya dan krunya menampilkan tarian ritual favoritnya yang sebelumnya membawanya ke Game of Thrones yang sukses. Grafik mengesankan yang menggambarkan dunia bawah laut pertempuran berskala besar dan tentu saja Momoa aktingnya mengayunkan Trisula dengan mengancam menjadikan film ini sebagai acara sinematik pada masanya. Ini juga dibintangi oleh bintang seperti Dolph Lundgren, Willem Dafoe, Nicole Kidman, Patrick Wilson, dan aktris Amber Heard yang dicintai oleh Aquaman. Dan meskipun sebagian besar pengambilan serial tidak dilakukan di bawah air, kondisi para aktor tidak bisa disebut sederhana. Mereka melayang di udara dan kipas besar meniup mereka di depan mereka. Proyek ini sangat sukses sehingga menerima box office melampaui angka $1,14 miliar. Menjadi film DC Universe yang paling menguntungkan. Sang aktor sendiri menerima bayaran yang mengesankan sebesar $14 juta. Di tahun yang sama, tahun 2018, Jason Momoa dianugerahi gelar pria tertampan menurut portal internet bernama DC Candler. Halaman sukses lainnya dalam filmografi aktor ini adalah karyanya dalam film aksi Kanada berjudul Braven. Pahlawan Momoa, seorang ahli kehutanan yang harus terlibat dalam pertempuran yang tidak adil dengan geng pengedar narkoba. Pada tahun yang sama, ia mendapat kehormatan mengumumkan pemenang Oscar dalam kategori aktris pendukung wanita terbaik. Jason naik panggung bersama Helen Mirren. Aktor ini tampil dalam setelan merah muda yang terbuat dari bahan velour halus dan di lengan sang bintang memamerkan gelang karet wanita yang serasi dengan pakaiannya. Berkat penampilan ini, dia dinobatkan sebagai pria paling stylish di situ. Pada tahun 2019, Momoa bergabung sebagai pemeran serial fiksi ilmiah untuk layanan video Apple TV Plus. C. Plotnya berpusat pada masa depan ras manusia yang kehilangan penglihatannya yang hidupnya berubah ketika saudara kembar yang dapat melihat diperkenalkan ke suku itu. Jason berperan sebagai pemimpin suku yang tinggal di puncak gunung terpencil. How can he? This is our home. We are one, and we fight as one. Prepare for battle. Aktor ini mendalami perannya dengan penuh tanggung jawab. Dan dia bekerja sama dengan proyek coordinator yang buta sejak lahir dan bertanggung jawab atas visualisasi yang benar dari orang-orang buta di layar.
Untuk merasakan kehidupan seseorang yang tidak melihat apapun, sang aktor harus hidup dalam topeng tidur selama beberapa minggu. Hanya untuk episode pertama dia dibayar $600.000. Proyek ini berhasil dilanjutkan untuk musim kedua. Jason tidak buruk dengan ironis sendiri dan punya selera humor. Dia bahkan ingin menjadi komedian di Saturday Night Live yang dilakukan di monolog pembukaan acara komedi itu. Aktor ini tapi dilarang menjadi komedian karena kesibukannya. Meskipun ia muncul dalam beberapa sketsa. Di sini misalnya Momoa tampil sebagai elf yang melapor ke Santa tentang kelakuan buruk anak laki-laki berusia 13 tahun. Untuk setiap kali peran di mana membutuhkan otot yang mengesankan, Momoa melakukan diet tinggi protein dan mengurangi asupan karbohidrat. Satu-satunya hal yang tidak termasuk diet sang aktor adalah bir favoritnya. Namun pada musim panas 2019 setelah melihat foto Jason di pantai, banyak yang kesal karena sosoknya berbeda dengan gambar dia di film. Namun banyak penggemar yang mencatat bahwa Momoa ketika dia menambah berat badan tanpa tambahan, mereka lebih menyukainya. Pada tahun 2019, Jason mengambil bagian dalam promosi album baru Ozzy Osbourne berjudul Ordinary Man. Muncul dalam teaser untuk lagu Scary Little Green Man. Dan mengisi suara Aquaman dalam proyek animasi komputer berjudul Lego Bagian 2. Para penggemar dikejutkan oleh aktor itu dengan video yang dipublikasikan di mana ia mencukur jenggot yang gagah, mengenalnya sebagai seorang pecinta lingkungan. Maka, Aquaman memutuskan menarik perhatian pada masalah plastik dan mengingatkan pentingnya pembuangan sampah dengan cara benar. Pada periode yang sama, aktor itu bergabung dengan protes warga Hawaii yang menentang pemasangan teleskop setinggi 30 meter di Gunung Mauna Kea yang mereka anggap suci. Para ilmuwan ingin memasang instrumen senilai $1,4 miliar sehingga mereka dapat menggunakannya untuk mempelajari galaksi yang jauh dari galaksi kita. Pada saat yang sama, majalah GQ edisi Australia menganugerahi Jason Momoa gelar Man of the Year yang merupakan kejutan nyata bagi aktor Hollywood ini. Di jaring sosial, sang artis menyatakan harapannya agar penghargaan itu diberikan kepadanya tidak hanya atas perannya di film, tapi juga atas aktivitasnya di lingkungan. Pada bulan Februari 2020, Momoa muncul di salah satu iklan paling penting di pertandingan penentuan tahunan sepak bola Amerika, Super Bowl. Dalam sebuah proyek untuk Rocket Mortgage, sebuah perusahaan yang memproduksikan layanan hipotek, aktor itu tampil dalam citra yang agak tidak biasa dan kehilangan sebagai besar otot dan rambutnya. Dalam video itu, muncul istri Jason yang membantunya suaminya yang kurus meletakkan barbel di rak. Omong-omong, dalam video tentang bagaimana iklan itu dibuat, yang dapat ditemukan di Instagram sang bintang, kalian dapat melihat bahwa Lisa tidak dapat menahan tawa menatap suaminya yang botak. Momoa adalah penggemar berat semua jenis musik rock. Dalam wawancaranya, ia mengakui bahwa beberapa komposisi bergaya heavy metal menginspirasinya dalam menciptakan karakter dia. Salah satu band favoritnya adalah Archspire, yang anggotanya atas undangannya memainkan peran episode dalam serial C. Dan Momoa sendiri bersama vokalis Oil Peterson mempraktikkan teknik teriakan yang benar untuk adegan penting di dalamnya. Sebagai tambahan, Jason bisa bermain gitar, ukulele, dan drum. Untuk ulang tahunnya, sang bintang diberi gitar bass bekas Fender Precision Bass. Anak-anak aktor ini juga tertarik dengan alat musik. Pada tahun 2021, filmograf Momoa diisi ulang dengan cerita lain tentang pahlawan super dari dunia DC Comics berjudul Zack Snyder Justice League. Dalam film itu, karakter yang dimainkan oleh Momoa, Ben Affleck, Ray Fisher, dan Henry Cavill menghadapi invasi Steppenwolf dan pasukan iblisnya. Don't count on it, Batman. Why not? It's not like you coming here digging into my business, getting into my life. People from Atlantis tell me do this, now you say do that. I want to be left alone. Aktor itu juga muncul dalam peran pembuat senjata Duncan Idaho dalam adaptasi film berikutnya dari novel berjudul June, karya Frank Herbert. Hey, you. Put on some muscle? I did? Beberapa saat sebelumnya di Netflix, film Sweet Girl ditayangkan perdana di mana Jason memainkan peran utama. Menurut ulasan para kritikus, filmnya penuh dengan klise dan plotnya sendiri sangat kecil, sempit. Pada tahun 2023, dijadwalkan pemutaran perdana film Aquaman and the Lost Kingdom dan juga akan mengambil bagian dalam film thriller berjudul Fast X. Di sela-sela proses kerjanya, Momoa suka melukis, dia tidak menyukai email dan tidak suka berbicara di telepon. Meski begitu, dia biasa bergaul dengan teknologi dan teknologi baru. Terlepas dari kenyataan bahwa hidupnya terhubung dengan industri film, Momoa tidak suka menonton film dan lebih suka baca. Dia sangat tertarik dengan puisi Jepang, karya Charles Baudelaire. Aktor ini juga mencurahkan banyak waktu untuk berlatih bersama dengan instruktur pribadinya. Di tubuhnya, Momoa memiliki beberapa tato yang memiliki arti khusus bagi hidupnya. Di bagian dada sang aktor terdapat tato bertuliskan nama anak-anaknya yang tertulis dengan tulisan tangan anak-anaknya. Di jari-jarinya tercetak nama sahabatnya yang sudah meninggal. Segitiga tradisional Hawaii di lengan juga sangat berharga bagi bintang tersebut. Disebut
dibuat dalam bentuk gigi hiu dan merupakan jimat untuk keluarga Jason yang beragama Buddha dan sering berada di Tibet, tempat ia menerima ilmu spiritual. Di waktu luangnya ia melakukan pendakian gunung, kayak, dan bersepeda motor. Dia juga suka melempar pisau dan kapak, sepatu roda, seluncur salju, dan bersepeda. Sayangnya pada Januari 2022, Jason Momoa dan Lisa Bonet mengumumkan perceraian mereka. Sekarang kekayaan aktor itu bernilai $25 juta. Sebelum perceraian, dia tinggal di sebuah perkebunan besar di pinggiran Los Angeles senilai $3,5 juta. Luas tanah yang ditempati perkebunan itu seluas 2 hektar dan merupakan milik istri Jason. Dia membelinya di tahun 95-an dan mengaturnya sesuai seleranya. Di situ terdapat juga 2 anjing setengah serigala dan seekor keledai bernama Freya. Jason memiliki hobi mengoleksi gitar, sepeda motor, dan mobil. Dia punya Harley Davidson Softail Slim keluaran 57, BMW R90 Scrambler, Harley Davidson FLH tahun 57 yang glamour dan sepeda antik sangat bekas. Selain sepeda motor, aktor itu juga punya sebuah Range Rover dan Land Rover Defender, Cadillac tahun 55 berwarna pink menggemaskan yang dijuluki Bernadette, Ford F-150 dan seluruh mobil camper Earth Roamer. Kalau kalian suka kehidupan aktor ini, kalian mungkin memperhatikan bahwa dia menyukai warna pink muda. Momoa mengaitkan hal ini dengan fakta bahwa warna merah muda atau pink menurunkan testosteron dan menenangkan dia. Dia memiliki banyak hal berbeda dengan warna ini, yang sering dilihat oleh sang bintang tidak hanya di depan umum, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Harus dikatakan bahwa dia adalah seorang pengusaha yang sangat gila. Sang aktor tampaknya mulai suatu bisnis setiap 2 minggu sekali. Saat ini, Momoa ada hubungan dengan sepatu pantai dan kacamata hitam yang dapat terurai secara alami, celana selancar nilon, sepatu bot merah muda, dan tas daki, ransel hiking, pisau buatan tangan, tas kulit yang terbuat dari pakaian bekas, ikat pinggang, dan botol air yang dapat digunakan kembali. Menurut kalian, mengapa Jason Momoa begitu sukses? Kalau kalian suka video ini, tekan tombol like, klik subscribe, supaya tidak ketinggalan video-video kita yang menarik lainnya.